Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sintesis alkohol dari reaksi reduksi. Nah, sebelumnya reaksi reduksi itu apa sih? Nah, untuk reaksi reduksi ini merupakan reaksi kebalikan dari oksidasi ya. Jadi artinya terjadi kehilangan satu gugus oksigen. Ya. Jadi misalnya tadinya oksigennya ada 2, nah oksigennya menjadi 1 di strukturnya. Ya. Dan untuk reaksi reduksi ini juga dapat disebut juga dengan reaksi pengikatan hidrogen ya. Jadi kalau jumlah oksigennya berkurang, tapi jumlah hidrogennya pasti akan bertambah untuk reaksi reduksi ya. Nah, untuk alkohol dapat dibuat dari reaksi reduksi aldehida dan keton ya. Ini untuk jenis yang pertama. Nah, untuk alkohol mudah dibuat dari senyawa karbonil. Jadi aldehida dan keton itu disebut juga sebagai senyawa karbonil melalui reaksi reduksi, yaitu terjadi penambahan atom hidrogen pada gugus aldehida dan ketonnya. Ya. Reagen yang digunakan adalah LiAlH4 dan bisa juga digunakan natrium borohidrida ya atau NaBH4. Untuk reduksi aldehida ini akan menghasilkan suatu alkohol primer, sedangkan untuk reduksi keton akan menghasilkan suatu alkohol sekunder. Oke, kita lihat nih contohnya. Ini reduksi aldehidanya. Nah, ini contoh jenis aldehid ya, C-nya ada 4, kemudian di sini ada gugus aldehid sehingga namanya adalah butanal ya. Ketika butanal direaksikan dengan NaBH4 dan juga pada kondisi H3O+ ya, maka oksigennya ini akan berkurang. Tadinya kan rangkap 2 nih, C dengan O ya ikatannya, tetapi ternyata di sini menjadi ikatan tunggal ya. C dengan OH ini ikatannya tunggal ya. Kemudian untuk jumlah hidrogennya akan semakin banyak ya. Karena reaksi reduksi itu kan reaksi penambahan gugus hidrogen ya. Tadinya jumlah hidrogennya ada 1 ya. Hanya CH saja kan ya tadinya. Yang ini hanya CH saja. Nah, kemudian jumlah hidrogennya menjadi 2 ya, CH2OH. Oke. Jadi jumlah hidrogennya bertambah, kemudian jumlah oksigennya berkurang ya, atau ikatan pada oksigennya berkurang. Tadinya butanal, ini menjadi 1 butanol. Dan hasilnya untuk reduksi aldehida adalah alkohol primer ya. Oke, kemudian yang kedua adalah reduksi keton. Nah, untuk jenis reduksi keton ini akan menghasilkan suatu alkohol sekunder ya. Karena apa? Karena pada struktur keton pun kan tidak dapat di C nomor 1 ya. Untuk C rangkap 2 dengan O-nya. Minimal adalah di C nomor 2. Sehingga hasilnya pasti adalah alkohol jenis sekunder. Kita lihat contohnya di sini ada 2 pentanon ya. Ini C-nya ada 5, kemudian gugus karbonil terdapat di nomor 2. 2 pentanon direaksikan dengan NaBH4 dan juga H3O+ ya. Nah, tadinya rangkap 2 menjadi tunggal ya. Kemudian untuk H-nya dia semakin banyak ya. Ini tadinya C-nya hanya 1, ini C-nya tidak ada di sini ya. Ini C-nya bertambah 1, kemudian hidrogen yang di atas juga bertambah 1 ya, tadinya O saja ini menjadi OH gitu. Nah, kemudian untuk yang di bawah ini contoh soal lainnya, ada sikloheksanon ya, sikloheksanon. C-nya di sini. Oke. Dengan reagen LiAlH4 ya. Nah, OH-nya masuknya di mana ya? Yang jelas OH itu akan masuk di ikatan yang terdapat karbonilnya ya. Jadi tadinya ikatan rangkap 2 dengan O, ini menjadi ikatan tunggal dengan O ya. Kemudian tadinya tidak ada H, ini hanya menjadi bertambah ya. Oke. Kemudian yang kedua, alkohol dapat juga dibuat
dari reaksi reduksi asam karboksilat dan juga reduksi ester ya. Reagennya sama-sama LiAlH4 ya. Dan untuk reduksi asam karboksilat maupun ester akan menghasilkan jenis alkohol primer ya. Contohnya ada ini asam etanoat, ini C-nya 2. Asam etanoat direaksikan dengan LiAlH4 ya, akan menghasilkan suatu jenis alkohol primer ya. Tadinya asam etanoat menjadi etanol, jadi gugus karbonilnya hilang ya, oksigennya hilang. Tadinya kan ini terdapat 3 ikatan dengan oksigen ya, antara C dengan O nya tadinya terdapat 3 ikatan. Nih 1, 2, 3 kan. Nah ini menjadi 1 ikatan saja C dengan O nya, makanya dinamakan sebagai reaksi reduksi ya, penghilangan gugus oksigen dan penambahan gugus hidrogen ya. Hanya bertambah 2 tambah 1 bertambah 3 jumlah hidrogennya ya. Kemudian contoh yang kedua adalah pada ester. Nah ini contohnya metil propanoat ya, ini metil, yang ini sebagai propanoatnya ya. Dengan LiAlH4 ternyata akan menghasilkan 2 jenis alkohol ya, tapi dua-duanya sama-sama jenis alkohol primer. Kayak kita lihat di sini pemutusannya di mana nih. Nah, untuk metil propanoat hasilnya adalah propanol dan juga metanol ya. Propanolnya dari mana? Nah, kita lihat aja untuk gugus fungsi ester itu kan COO ya. Ini untuk gugus fungsi ester nih. COO R-aksen kan ya. R-aksennya sebagai CH3. Nah, sehingga putusnya pasti di sini ya. Nah, yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini akan menjadi propanol, hasilnya 70% rendemennya, sedangkan yang sebelah kanan akan menjadi metanol ya. Jadi untuk reduksi ester menghasilkan alkohol akan dihasilkan 2 jenis alkohol ya, walaupun hanya salah satu jenis alkohol saja yang hasilnya akan lebih besar. Jadi lihat aja pemutusannya di sebelah mana ya. Ini cuma tinggal dibagi 2 aja sebetulnya. Metil propanoat ya menjadi propanol dan juga menjadi metanol. Oke, sekian video kali ini mengenai reduksi dari aldehida, keton, dan juga asam karboksilat maupun ester. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.